Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita berada di edisi 326. Pokok bahasan edisi 326 adalah kata tanya bagian 11. Jadi ini merupakan rangkaian dari kalimat tanya bagian 11. Nah, itu edisi 326. Perhatikan nih. Kata tanya itu merupakan terjemahan dari adatul istifham. Adatul istifham. Adat ini sebetulnya bermakna alat atau instrumen. Al-istifham itu tanya. Jadi adatul istifham secara harfiah bermakna instrumen kalimat tanya atau instrumen tanya atau alat tanya. Tapi oleh karena yang berperan sebagai alat itu, sebagai adah itu kata, maka ini saya terjemahkan kata tanya, ya, supaya asosiasi kita tidak pergi ke instrumen musik, instrumen teknis dan sebagainya. Jadi yang berperan sebagai instrumen atau sebagai alat di sini adalah kata. Oleh karena itu, adatul istifham tidak kita terjemahkan alat tanya, tapi kata tanya. Poin 1, kata tanya adalah kata yang digunakan dalam kalimat tanya. Jadi kata tanya adalah kata sebagai instrumen, sebagai alat yang digunakan dalam kalimat tanya. Jadi kalimat tanya itu pasti memuat kata tanya. Kemudian apa kata tanya itu? Kata tanya adatul istifham atau adawatul istifham. Perhatikan istilah-istilah ini. Adawat itu jamak dari adat. Jadi kalau adat itu instrumen, maka adawat itu instrumen. Atau kata-kata. Jadi kata-kata tanya. Kata-kata tanya. Adawatul istifham itu meliputi dua hal. Yang pertama, harful istifham atau huruful istifham. Huruf itu bentuk jamak dari harfun. Kalau harful istifham, dalam bahasa Indonesia maupun dalam bahasa Inggris, harfun itu diterjemahkan partikel, ya. Jadi partikel tanya, harful istifham, atau huruful istifham, partikel tanya, ya. Jadi kata tanya atau adatul istifham itu meliputi dua hal. Yang pertama, harful istifham atau partikel tanya, yaitu hal atau a yang bermakna apakah. Hal atau a yang bermakna apakah. Jadi kalau kalimat tanya itu mengandung hal atau apakah, maka hal atau apakah itu dinamakan partikel tanya. Kemudian kalimat tanya yang mengandung ini, a atau hal itu disebut, itu yang sudah kita pelajari. Kalimat tanya iya atau tidak. Kalimat tanya iya atau tidak adalah kalimat tanya yang jawabannya iya atau tidak. Misalnya, apakah engkau berasal dari India? Jawaban dari kalimat tanya ini ada dua. Yang pertama, naam, ya, saya berasal dari India. Yang kedua, la, tidak, saya tidak berasal dari India. Kemudian yang kedua, unsur yang kedua dari kata tanya adalah, ini yang banyak. Ini ismul istifham. Ismul istifham
atau asmaul istifham. Isim itu kata benda, ya. Ya, kita terjemahkan kata benda. Kata benda tanya, ini kata benda tanya, atau bentuk jamak dari ismun itu asma. Kata benda tanya. Ya, kata benda tanya. Kalau kata tanya yang digunakan dalam kalimat tanya itu ismul istifham, maka kalimat tanya itu disebut kalimat tanya informasi. Nah, kalau kata tanya yang digunakan itu harful istifham atau partikel tanya, maka kalimat tanya itu dinamakan kalimat tanya iya atau tidak. Nah, kalimat tanya informasi tidak boleh dijawab dengan iya atau tidak. Ya. Apa itu kalimat tanya informasi? Kalimat tanya informasi adalah kalimat tanya yang menggunakan ismul istifham. Jadi posisi alat tanya itu atau kata tanya itu paling depan, ya, paling depan. Jadi alat tanya itu bisa partikel atau hal paling depan. Hal anta tabibun misalnya, apakah engkau seorang dokter? Kemudian bisa ismul istifham, misalnya man anta, ya siapa engkau, kan begitu ya, siapa engkau dan sebagainya. Asmaul istifham, kata benda tanya itu meliputi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 macam asmaul istifham. Apa itu yang 7 itu? Yang pertama, ma atau madza. Ma atau madza beda. Kalau madza itu ada zanya, tapi artinya sama. Oleh karena itu ini kita hitung satu. Madza atau ma yang berarti apa? Ya, apa? Apa itu meminta informasi tentang benda atau menanyakan benda. Misalnya ini apa atau apa ini? Jadi jawabannya itu harus benda, ya, misalnya. Kemudian man itu menanyakan orang. Man itu artinya siapa? Mata itu kapan? Menanyakan waktu. Aina di mana? Menanyakan tempat. Kaifa bagaimana? Menanyakan keadaan. Kam berapa? Menanyakan jumlah, ya. Ayu yang mana atau menanyakan pilihan yang mana. Jadi kalau kita bandingkan dengan bahasa Inggris sebagai yang terbiasa belajar bahasa Inggris, ayu itu bahasa Inggrisnya which yang mana. Kam itu dalam bahasa Inggris ini merupakan 2 kata, yaitu how much atau how many, ya. Kemudian kaifa itu bagaimana? Bagaimana itu how dalam bahasa Inggris. Aina di mana? Where, ya. Mata kapan? When. Man itu siapa? Who atau whom. Madza itu what. Ini apa namanya itu kata benda tanya ini populer dalam bahasa Inggris dengan istilah WH word. Ya, coba saya tulis sedikit sebagai perbandingan, ya. WH word. Mengapa? Karena kata benda tanya itu awalnya itu WH. WH. Ya, kalaupun WH tidak ditemukan di awal, dia ditemukan di akhir, ya. Misalnya, coba lihat ma atau madza dalam bahasa Inggris what. What itu WHAT. Ya, man siapa? Itu who. Ya, ada ini WHAT, ya. WHO atau tambah M, whom, WHOM. Kemudian mata kapan dalam bahasa Inggris when, WHEN. Aina where, WHERE. Kaifa, coba lihat kaifa. Kaifa itu
How, 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 tidak dimulai dengan WH, tapi di dalam kata kaifa yang hanya terdiri dari 3 huruf itu ditemukan WH. W-nya itu di belakang, H-nya di depan. Ya. Kemudian berapa? Berapa itu merupakan kombinasi antara how dengan many atau how dengan much. How dengan much. Kemudian ayu itu which. Which. Ayu itu which. Jadi awal dari which itu ya WH. Oleh karena itu 7 kata benda tanya ini itu dinamakan WH word, ya. Populer dengan istilah WH word. Jadi mari kita hafalkan ini. Ma menanyakan benda, ma itu apa, menanyakan benda, mata apa, man, mata, aina, kaifa, kam, ayu. Dalam edisi berikutnya ini masing-masing akan kita dalami. Ini masih penjelasan awal, ya, penjelasan awal mengenai kata benda tanya. Nanti masing-masing kita ini kan. Dengan demikian ini pokok bahasa di kalimat tanya ini menjadi panjang, melebihi kalimat kata tanya. Harful kalimat tanya itu alladzi isim mausul, ya. Isim mausul saja sudah mencapai 24 partikel, walaupun itu belum selesai sebetulnya, 24 partikel. Nah, ini barangkali lebih dari itu, ya, lebih dari itu. Jadi kita hafalkan dulu ma atau madza apa, man itu siapa, mata kapan, aina di mana, kaifa bagaimana, kam berapa, ayu yang mana, ayu yang mana. Kemudian nanti akan kita pelajari lebih jauh secara lebih rinci perbedaan antara madza dan ma. Secara sepintas bisa dikatakan bahwa madza itu digunakan untuk kata kerja. Digunakan untuk kata kerja. Misalnya mana ini apa ini kata kerja, ya. Coba saya buat di sini 10. Kamu sedang makan apa? Makan apa? Apa, ya? Jadi kalimat ini menanyakan benda apa yang kamu makan. Kemudian apa di sini disandingkan dengan kata kerja. Jadi kita menggunakan madza. Jadi madza itu biasanya disandingkan dengan kata kerja. Biasanya, ya. Nanti akan kita lihat. Kemudian ma itu disandingkan dengan kata benda. Disandingkan dengan kata benda. Misalnya, siapa namamu? Siapa namamu? Siapa namamu ini seharusnya apa namamu, bukan siapa namamu. Sebab nama itu kan benda. Yang menanyakan benda itu kan ma. Jadi di sini kita menggunakan ma. Kalau madza itu disandingkan dengan kata kerja. Misalnya, engkau makan apa? Madza ta'kulu. Walaupun bisa sebetulnya ma ta'kulu, tapi biasanya madza itu disandingkan dengan kata kerja. Jadi istilah yang digunakan itu bukan madza, bukan kata kerja itu harus pakai madza, bisa juga pakai ma. Tapi pada dasarnya, pada galibnya kata kerja itu disandingkan dengan madza. Oke, berdasarkan penjelasan itu, penjelasan awal itu, mari kita kerjakan 10
kalimat latihan. Yang pertama, siapa namamu? Ini satu pertanyaan yang lazim dalam setiap bahasa. Ya, siapa namamu? Nah, bagaimana merumuskan kalimat tanya ini dalam bahasa Arab? Kalimat tanya ini mengandung siapa. Lihat siapa. Siapa itu kata benda tanya. Ya. Mengapa siapa itu kata benda? Oleh karena dia menanyakan orang. Orang itu kan benda. Nah, jadi siapa itu apa? Man. Lihat itu. Man. Man. Perhatikan nih. Siapa itu man? Namamu, ya. Namamu ini kombinasi dua kata. Kata nama, ismun, dan kata ganti muka. Dalam rangkaian idhafiyun, ya. Jadi nama itu mudhaf, mu itu mudhafun ilaih, kata ganti. Seharusnya siapa namamu itu man. Namamu, ya. Tapi oleh karena yang ditanyakan itu nama, sedangkan nama itu benda, maka kita menggunakan berdasarkan penjelasan tadi, kita menggunakan ma. Kita menggunakan ma. Ma is muka. Mas muka. Mas muka. Ini huruf pertama dari kata isim itu merupakan hamzah wasal yang insya Allah nanti akan kita dalami. Jadi mas muka, jadi ism. Jadi ini hamzah wasal bukan hamzah qata, ya. Jadi simbol dari hamzah wasal itu alif, di atasnya ada kepala mirip kepala sod begini, ya. Jadi karakter hamzah wasal itu manakala dia didahului oleh huruf yang berharakat seperti ini, ma, itu harakatnya itu fathah, maka dia nggak dibaca. Nggak dibaca. Dia dibaca kalau dia merupakan awalan. Misalnya namamu, ismuka. Ini harakatnya ini kasrah, ismuka. Oleh karena dia merupakan kombinasi antara ismun dengan ka. Tapi kalau didahului oleh ma, jadi bukan ma ismuka tapi masmuka. Dia tidak diinikan. Itu nanti insya Allah akan kita inikan. Jadi siapa namamu itu masmuka. Jadi kata benda tanya yang digunakan itu ma, bukan man. Ya, bukan man. Oleh karena kalau man itu menanyakan orang lah. Ini man itu menanyakan orang. Kalau pakai man, siapa engkau? Seharusnya siapa engkau? Man anta. Tapi kalau siapa namamu, masmuka. Siapa namamu, masmuka. Dalam bahasa Inggris pun, siapa namamu bukan who is your name, tapi what is your name. Jadi kata tanya yang digunakan itu what, ya. Oleh karena nama itu benda. Kata tanya yang digunakan untuk menanyakan benda itu ma, bukan what. Jadi dalam bahasa Indonesia ini agak sedikit ini, ya, salah kaprah sedikit, ya. Jadi seharusnya apa namamu, ya, apa namamu, masmuka. Nanti ini bisa kita kembangkan. Siapa nama ayahmu, masmu abika. Siapa nama ibumu, masmu umika. Biasa kan kita gunakan dalam percakapan. Siapa nama direktur itu, masmul mudiri, ya, masmul mudiri. Siapa nama guru itu, masmul mudarrisi. Kenapa mudarrisi? Oleh karena mudhafun ilaih. Itu akan kita kembangkan dalam edisi berikutnya. Jadi oleh karena ini merupakan kalimat tanya yang populer, yang banyak digunakan dalam bahasa apapun. Ini masmuka, ya, masmuka. Hafalkan itu, siapa namamu. Kemudian siapa yang melakukan ini? Coba lihat siapa yang melakukan ini. Jadi posisi kata tanya, kata benda tanya maupun partikel tanya itu paling depan, ya.
Siapa itu man? Man, ini cara praktis untuk membentuk kalimat-kalimat tanya. Melakukan itu fa'ala. Melakukan fa'ala. Kata kerja lampau ya, fa'ala. Untuk huwa. Untuk huwa. Jadi man itu dianggap itu huwa ya. Jadi kita gunakan kata kerja fa'ala. Man fa'ala. Man fa'ala ini itu sebagai maf'ulun bih. Man fa'ala hadha. Man fa'ala hadha. Ya. Man fa'ala hadha. Siapa yang melakukan ini? Man fa'ala hadha. Siapa yang memakan ini? Man akala hadha. Ya. Man akala hadha. Siapa yang menulis ini? Man kataba hadha. Jadi apa itu kalimat tanya dalam bahasa ini, dalam bahasa Arab, apakah itu kalimat tanya iya atau tidak, maupun kalimat tanya informasi, ini disebut kalimat tanya informasi, itu tidak serumit membentuk kalimat tanya dalam bahasa Inggris. Man fa'ala hadha. Ya, jadi ingat dalam Al-Quran itu setelah Yusuf, setelah Ibrahim, Nabi Ibrahim itu menghancurkan berhala-berhala orang kafir, dan begitu orang kafir melihat bahwa berhala-berhala yang mereka sembah itu sudah hancur, mereka bertanya, man fa'ala hadza bi alihatina? Siapa yang melakukan ini pada Tuhan-Tuhan kita? Ya, man fa'ala hadza bi alihatina. Oke, kapan ujian? Kapan ujian? Kapan itu lihat, mungkin harus dihafalkan nih, mata. Kapan itu mata? Ya, mata. Ini kalimat tanya informasi, oleh karena didahului oleh kata benda tanya. Ya, mata. Ujian itu al-imtihan. 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 Al-imtihanu. Al-imtihanu. Mata al-imtihan. Jadi imtihanu. Kapan ujian? Misalnya jawaban yang mungkin diberikan, al-imtihanu ba'da usbu'aini, ujian 2 minggu lagi. Al-imtihanu ghadan, ujian itu besok, ya. Misalnya, matal imtihan, kapan ujian? Ya. Kalau ini man fa'ala hadza, siapa yang melakukan ini? Misalnya, Ibrahimu fa'ala hadza. Ya, Ibrahimu fa'ala hadza. Ibrahim melakukan ini. Masmuka, siapa namamu? Ismi Karim. Nama saya Karim, ya. Oke. Engkau tinggal di mana? Tinggal itu kata kerja yang sudah banyak kita gunakan dalam latihan-latihan. Tinggal itu sakana. Tinggal itu sakana, ya. Sakana. Sakana ini fil mudhari. Sakana fil mudhari. Fil madinya apa? Yaskunu. Fil madinya, fil mudhari'nya yaskunu. Sakana yaskunu. Sakana yaskunu. Sakana yaskunu. Sakana yaskunu. Engkau tinggal di mana? Di mana? Jadi di mana ini? Ini kata tanya, kata benda tanya itu posisinya paling depan. Aina, engkau tinggal, taskunu. Jadi ini untuk huwa. Ya, kalau yaskunu untuk engkau, ganti ya dengan ta. Aina taskunu. Aina taskunu. Aina taskunu. Engkau tinggal di mana?
Jawaban yang mungkin, askunu, ya, saya tinggal fi hadzal bait. Saya tinggal di rumah ini. Atau askunu huna, saya tinggal di sini, ya. Saya tinggal di sini. Jadi kita lihat ini jumlah fi'liyah, ini jumlah ismiyah, fi'liyah, ini ismiyah. Kemudian nomor 5, bagaimana keadaanmu? Bagaimana keadaan? Keadaan itu hal. Halun. Keadaanmu itu haluka. Kalau mu itu laki-laki. Kalau mu perempuan, haluki. Jadi bagaimana keadaanmu? Bagaimana itu kaifa? Kaifa. Keadaanmu itu idhafiyun. Haluka. Kaifa haluka. Kalau mu itu laki-laki, kalau mu itu perempuan, kaifa haluki. Kalau kita bertanya kepada sekelompok orang, kaifa halukum, ya, tinggal ganti-ganti kata gantinya. Kaifa haluki. Jadi dalam bahasa Inggris, bagaimana keadaanmu? Itu bagaimana itu how tadi, ya. Bagaimana itu how. Kemudian bukan bagaimana keadaanmu kalau menurut jalan pikiran bahasa Inggris. Bagaimana Anda? Ya, bagaimana Anda? Kaifa, how are you? Ya, how are you? Dalam bahasa Indonesia, bagaimana keadaanmu itu apa kabar, ya. Jadi kaifa haluka ini itu mengandung makna apa kabar. Jadi kalau kita hendak menanyakan kabar mitra bicara, kita menggunakan ini, kaifa haluka. Atau kalau mitra bicara itu perempuan tunggal, kaifa haluki, ya. Kaifa haluki. Kalau diterjemahkan secara harfiah, bagaimana keadaanmu? Kaifa haluki. Ya. Bagaimana kamu? Kaifa anta, ya. Kaifa anta. Jadi how are you itu sebetulnya dalam bahasa Arab kaifa anta. Kaifa anta. Jawaban yang mungkin, saya baik-baik saja. Jadi ana bi khair, saya baik-baik saja. Atau I am fine, ya. I am fine. Jadi secara etis itu, kalau mitra bicara menanyakan kabar kita, kita mengucapkan terima kasih. Kita mengucapkan terima kasih kepadanya. Jadi jawaban dari ini, kaifa haluka, ana bi khair, syukran laka, misalnya, terima kasih. Itu kebiasaan atau etika barat. Kalau etika Islam seharusnya yang mengiringi jawaban saya baik-baik saja itu alhamdulillah. Alhamdulillah, kita memuji Allah, ya. Kita memuji Allah sampai sekarang kita dalam keadaan baik. Ana bi khair, alhamdulillah. Kaifa haluka ya akhi? Bi khair, alhamdulillah. Bi khair, alhamdulillah. Kaifa haluka ya ukhti? Ya, apa kabar ya ukhti, ya saudaraku yang perempuan? Jawabannya juga sama, bi khair, alhamdulillah. Jadi bagaimana keadaanmu? Itu bahasa Indonesianya apa kabar. Dalam hal ini apa kabar itu suatu kalimat yang bagus. Oleh karena kabar itu kan benda. Ini benda. Ya. Kata benda tanya yang digunakan untuk menanyakan benda itu kan mah. Mah itu kan apa, tak? Jadi apa kabar? Apa kabar? Dalam bahasa Inggris dia menggunakan how yang menanyakan keadaan sebetulnya, ya. Ya, itu pun tidak perlu diinikan oleh karena keadaan apa di sini ini menunjukkan keadaan. Kaifa haluka? Ya, kaifa haluka. Kalau bahasa Inggris itu how are you? Bagaimana engkau? How are you? Ini kaifa haluka ini sebetulnya
secara etis tidak boleh dijawab sesuai dengan keadaan kita pada waktu itu. Jadi kalau pada waktu itu kita lagi tidak enak badan, kemudian ada yang bertanya, kaifa haluka, apa kabar Anda? Oh, saya dalam keadaan tidak enak badan sekarang. Nah, itu kurang etis. Jadi bagaimanapun keadaan kita, kalau orang bertanya kaifa haluk, kita jawab bi khair. Ya, baik-baik saja, walaupun pada waktu itu kita sebetulnya bukan dalam keadaan baik-baik betul, ya. Tapi kalau dia bertanya kaifa anta, bagaimana engkau? Nah, itu bisa. Wah, ini lagi agak tidak enak badan sedikit ini hari ini. Jadi oleh karena itu kita harus hati-hati menanyakan kaifa haluk, apa kabar itu, atau how are you itu. Jadi kalau kita melihat bahwa mitra bicara itu sedang sakit, jangan gunakan how are you, dalam bahasa Inggris begitu. Jangan gunakan how are you. Sebab kalau kita paksakan how are you, dia pasti jawab, ya saya baik-baik saja, padahal dia waktu itu sedang sakit, ya. Jadi sebaiknya kalau dia dalam keadaan tidak oke, kita tanya, bagaimana perasaan Anda sekarang? How are you feeling now? Atau dalam bahasa Arab, kaifa tash'uru al-an? Bagaimana perasaan? Kalau perasaan itu ya sesuai dengan kondisi, ya. Kalau tidak enak badan, bilang tidak enak badan. Jadi perhatikan bagaimana keadaanmu. Ini bahasa Indonesia, apa kabar, ya? Apa kabar? Kemudian nomor 6, berapa kamar di rumah ini? Berapa kamar di rumah ini? Berapa itu menunjukkan atau menanyakan jumlah, kuantitas, ya. Jadi berapa itu kam? Berapa itu kam? Berapa itu kam? Nanti akan kita bentuk kalimat tanya yang lazim digunakan dalam percakapan dengan menggunakan kam ini, ya. Kamar itu ghurfah. Ghurfatun. Ghurfatun, saya tulis sini, ya. Kamar atau room. Dalam bahasa Inggris, ini kita jadikan acuan ini. Dalam bahasa Inggris, berapa kamar itu? Kita menggunakan many. Oleh karena kamar itu bisa dihitung. Yang dimaksud dengan bisa dihitung, kita bisa mengatakan 1 kamar, 2 kamar, 3 kamar, 4 kamar, ya. Oleh karena itu, kamar itu dikatakan countable down, bisa dihitung. Beda dengan uang. Uang itu sebetulnya tidak bisa dihitung. Oleh karena kalau kita menghitung uang, yang kita hitung bukan uangnya, tapi unit moneternya, rupiahnya, dolarnya, dinarnya, rialnya, ya kan? Rialnya. Jadi kita tidak bisa menggunakan ini sebetulnya how many, ya. Ini kamar itu how many. Dalam bahasa ini sebagai perbandingan saja, ya. Dalam bahasa Inggris, kamar itu ditampilkan dalam bentuk jamak. Dalam bentuk jamak. Jadi how many rooms pakai S. How many rooms. Begitu ininya dalam bahasa Inggris. Tapi dalam bahasa Arab, kata benda setelah kam yang ditanyakan jumlahnya itu harus dalam bentuk tunggal. Harus dalam bentuk tunggal. Kemudian dia tidak boleh beralif lam, dia harus indefinite. Jadi urfa, tidak boleh al-ghurfah, ya. Urfa, kemudian dia harus mansub. Ini poin-poin semacam ini nanti akan kita ini kan. Kam ghurfatan, ya, berapa kamar di rumah ini fi hadzal bait. Fi hadzal baiti. Fi hadzal baiti. Ya, kam ghurfatan fi hadzal baiti. Untuk menjawab ini kita harus tahu berhitung. Menghitung dari 1 sampai sekian, ya. Jadi kita harus melengkapi diri kita dengan kemampuan berhitung dalam bahasa Arab. Jadi fi hadzal bait, misalnya jawabannya fi hadzal bait, di rumah ini ghurfatun. Ghurfatun itu sebuah kamar, 1 kamar. Ghurfatun wahidatun. Jadi cuma 1 kamar. Kalau 2 kamar, fi hadzal bait ghurfatani.
Nanti akan kita pelajari bilangan, ya. Akan kita pelajari bilangan. Oke. Kemudian buku apa ini? Buku apa ini? Maksudnya ini buku matematika atau buku fisika atau buku bahasa. Jadi dia menyangkut pilihan. Pilihan. Kalau dia menyangkut pilihan, kita persepsi sebagai pilihan, kita menggunakan ayu. 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 Ayu kitabin. Ayu kitabin. Ayu kitabin. Jadi ayu ini tidak bisa berdiri sendiri, ya. Jadi dia harus dirangkai dengan kata benda dalam rangkaian idhafiyun. Dalam rangkaian idhafiyun. Jadi ini mudhaf, ini mudhafun ilaih. Jadi ini tidak boleh bertanwin, tidak boleh beralif lam. Kenapa dia ayu? Kenapa dia berakhir dengan dhammah? Oleh karena dia subjek, ya. Dia subjek. Kemudian setelahnya itu majrur. Ayu kitabin. Ayu kitabin hadha. Ayu kitabin hadha. Ya, ayu kitabin hadha, buku apa ini? Jawabannya mungkin hadha kitabun nahwi. Ini buku nahwu. Hadha kitabus sarfi. Ini buku sarf. Hadha kitabul lughah. Ini buku bahasa dan sebagainya. Tapi bisa juga sebetulnya buku apa ini kita terjemahkan ma, oleh karena dia menanyakan apa. Ma, ya, hadal kitab. Buku ini itu hadal kitab. Ma hadal kitab. Ma hadal kitab. Ma hadal kitab. Ma hadal kitabu. Ya, buku apa ini? Jawabannya sama dengan tadi. Hadza kitabut tauhid. Hadza kitabut tauhid. Ini buku tauhid. Kemudian, apakah engkau tinggal di sini? Ini kata tanya yang digunakan itu apakah. Jadi apakah itu hal atau a yang disebut partikel tanya. Kalau man, mata, ma itu disebut kata benda tanya. Ini partikel tanya. Jadi harful istifham. Apakah itu harful istifham? Jadi apakah dengan demikian ini kalimat tanya ini merupakan kalimat tanya iya atau tidak? Apakah engkau tinggal di sini? Hal atau a. Engkau tinggal itu sakana yaskunu. Untuk engkau taskunu. Hal taskunu. Apakah engkau tinggal? Iya, di sini huna. Hal taskunu huna. Ini kalimat tanya iya atau tidak. Jadi jawabannya kalau nggak na'am lah. Kalau jawab dengan na'am askunu huna. Kalau la askunu huna, ya. La askunu huna. Hal taskunu huna? Na'am askunu huna. Kalau di mana engkau tinggal, aina taskunu. Ini kalimat tanya informasi, ya. Ini tidak boleh jawab dengan iya atau tidak, ya. Nah, jawabannya askunu huna. Saya tinggal di sini. Bukan na'am askunu huna, tapi askunu huna. Apakah engkau tinggal di sini? Hal taskunu huna. Hal taskunu huna. Nanti dalam ini selanjutnya ini bisa dikombinasikan dengan kata lain, ya. Bisa dikombinasikan dengan kata lain. Misalnya madza itu bisa dikombinasikan dengan harful jarli, limadza. Artinya mengapa? Why, ya. Why? Mengapa? Kemudian aina ini misalnya secara sederhana bisa dikombinasikan dengan min aina. Min aina anta? Dari mana Anda? Where are you from? Anda berasal dari mana? Ya.
atau bisa dikombinasikan dengan ila, harful ila, ila aina. Kemudian perlu catat, dari 7 harful istifham ini, ada satu dari 7 isim istifham ini, kata benda tanya ini, ada satu yang mu'rab. Ayyu itu mu'rab. Lainnya itu mabni. Maksudnya apa? Harakat huruf akhirnya tidak bisa berubah. Ini kam, yang sudah ini fix kam. Kaifa, tidak boleh kaifi, tidak boleh kaifu. Aina juga begitu, tidak boleh aini. Mata, man juga tak boleh begitu. Ini. Jadi man itu ada mani, manil. Manil waladu, siapa anak laki-laki itu sebetulnya perubahan harakat huruf akhir dari sukun ke kasrah itu tidak bersifat gramatikal. Itu hanya untuk memudahkan lafaz saja, ya, memudahkan lafaz saja, memudahkan pelafasan. Tapi kalau ini bisa, misalnya di sekolah yang mana, fi ayyi, oleh karena fi ini ayyi, fi ayyi madrasatin tadrusu, Anda belajar di sekolah yang mana. Misalnya anjing itu kalbun. Anjing yang mana yang Anda pukul itu? Jadi yang mana itu, anjing yang mana itu mudhaf, maf'ulun bih. Oleh karena itu dia harus mansub. Ayya kalbin darabta. Ya, ayya kalbin darabta. Tapi yang lain itu tidak mu'rab. Ada satu yang mu'rab ini, ayyu ini. Nah, nanti kita akan membentuk kalimat tanya secara khusus dengan menggunakan ayyu ini, ya. Dengan menggunakan ayyu. Oke. Nomor 9, apa yang ada di atas meja? Nah, ini apa? Apa itu ma atau madza? Kalau disandingkan dengan ini di atas meja, ini apa? Al-jar wal majrur, ya. Al-jar wal majrur atau syibhul jumlah, maka kita menggunakan madza. Kita menggunakan madza di atas meja, alal maktaba. Madza alal maktabi. Madza alal maktabi. Jadi bukan ma alal maktabi, tapi madza alal maktabi. Kita menggunakan madza oleh karena dia disandingkan dengan al-jar wal majrur. Madza al maktabi. Yang terakhir, kamu sedang makan apa? Kamu sedang makan apa? Jadi lihat, ini apa itu disandingkan dengan kata kerja. Kalau ma itu disandingkan kata kerja, kita cenderung menggunakan madza. Madza. Makan itu akala ya'kulu. Akala ya'kulu. Jadi ya'kulu untuk anta itu ta'kulu. Ini fil mudhari, makan untuk engkau. Madza ta'kulu. Kalau kalimatnya diubah, madza ta'kulu. Kalau kamu sedang mengatakan apa sebetulnya ini? Madza, ya, mengatakan itu qala yaqulu. Madza taqulu. Itulah penjelasan awal mengenai kalimat tanya informasi maupun kalimat tanya iya atau tidak. Kalimat tanya iya atau tidak ini sebetulnya sudah banyak kita temukan dalam rangkaian episode kalimat tanya ini. Ini sudah episode 11, ya. Jadi 10 episode sebelumnya itu mengenai kalimat tanya iya atau tidak. Kemudian di episode 11 ini kita mengenal lebih jauh, ya, macam-macam kalimat tanya. Ada 2 macam kalimat tanya iya atau tidak, dan kalimat tanya informasi, ya, kalimat tanya informasi. Kalimat tanya iya atau tidak itu bisa dari situ bisa dibentuk kalimat tanya pilihan, ya. Kalimat tanya pilihan itu dibentuk dari sini, ya, bentuk dari sini.
Kemudian nanti ada lagi kalimat tanya yang bernada negatif, misalnya apakah engkau tinggal di sini? Kalau bernada negatif, bukankah engkau tinggal di sini? Bukankah engkau tinggal di sini? Itu juga menuntut jawaban iya atau tidak. Kalau saya bertanya, apakah engkau bukan tinggal di sini? Saya sebetulnya tahu bahwa engkau tinggal di sini. Ya, untuk meyakinkan saya bertanya dengan nada negatif. Tapi kalau saya bertanya dengan nada positif, apakah engkau tinggal di sini? Saya sama sekali tidak tahu apakah engkau tinggal di sini atau tidak. Oleh karena itu saya bertanya, ya. Saya bertanya. Oke, kita sudah mengerjakan 10 kalimat latihan. Ya, mari kita ulangi sekali lagi. Madza ta'kulu? Madza ta'kulu? Kamu sedang makan apa? Kalau kamu sudah makan apa? Madza akalta? Kita menggunakan fi'il madhi. Nah, apa yang ada di atas meja? Madza 'alal maktabi? Kita gunakan madza oleh karena al-maktabi itu al-jar wal majrur. Kemudian hal tazkuruhuna, apakah kamu tinggal di sini? Ya, ini kalimat tanya iya atau tidak. Ayyu kitabin hadza? Buku apa ini? Ayyu kitabin hadza atau ma hadzal kitab? Ya, ma hadzal kitab, ini buku apa? Atau buku apa ini? Kemudian mengapa Alkitab itu beralif lam? Oleh karena ini merupakan perasa isyariun, ya. Jadi ini harus selaras dengan ini. Oleh karena hadza itu ma'rifah, maka ini pun ma'rifah dengan alif lam. Berapa kamar di rumah ini? Kam ghurfatan fi hadzal bait? Berapa kamar? Kamarnya itu tunggal, indefinite, dan mansub, ya. Bagaimana keadaanmu? Kaifa haluka? Kaifa haluka? Kaifa anta? Bagaimana kamu? Kaifa anta? Lebih halus ini kaifa haluka? Bagaimana keadaanmu? Kaifa anta? Jadi how are you? Ya, apa kabar? Kemudian engkau tinggal di mana? Aina taskunu? Kapan ujian? Mata al-imtihan? Al-imtihanu ghadan. Al-imtihanu ba'da yaumaini. Jadi ujian itu 2 hari lagi. Siapa yang melakukan ini? Man fa'ala hadza? Siapa yang melakukan ini? Para Tuhan-Tuhan kami, para Tuhan-Tuhan kita. Man fa'ala hadza bi alihatina? Kemudian siapa namamu? Masmuka? Kalau mu itu laki-laki, kalau mu itu perempuan. Masmuki. Masmuka ismi Karim. Kalau masmuki ismi Karimah, misalnya. Saya kira cukup sekian. Ini merupakan pintu yang ini untuk masuk ke kalimat tanya. Jadi kalau kita itu berkomunikasi, ya kita harus bisa bertanya dan kita harus bisa menjawab pertanyaan, ya, menjawab pertanyaan. Apalagi ini ilmu wartawan ini yang suka bertanya itu. Jadi kalau dia nggak bisa merumuskan kalimat tanya dengan benar, ya nggak bisa bertanya dia. Ya, insyaallah mudah. Tetap semangat. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.